Ketika semuanya nampak bisa dikendalikan, tiba-tiba muncul satu putusan MK yang ini kemudian membuyarkan semua imajinasi kedikdayaan Jokowi. Karena ketika orang-orang kemudian mulai percaya gitu ya bahwa Pak Jokowi ini nggak ada lawan lah gitu ya. Ini Golkar bentar lagi milik Pak Jokowi. Tiba-tiba muncul satu putusan MK yang ini kemudian membatalkan pencalonan Kaisang. Ya karena Kaisang kan pengen maju sebagai cagup ataupun cawagup gitu ya. Meskipun gagal di Jakarta, itu kan harapannya bisa maju di Jawa Tengah. Ya karena sebelumnya kan ada putusan MA yang kemudian mengubah aturan terkait batas usia cagup cawagup, yang sebelumnya itu batas usia dihitung ketika pencalonan, sama MA dihitung ketika si calon dilantik. Itu kan aturan pelantikan, bukan aturan pencalonan gitu ya. Nah, ini mendapatkan kritik banyak orang soal MA ini gitu ya. Makanya ada orang bilang bahwa MA ini majelis adik. Mahkamah adik. Kalau MK kan mahkamah kakak. Nah, sekarang MK itu kembali kepada jati dirinya dan kemudian membatalkan gugatan terkait batas usia cagup cawagup, sehingga membuat Kaisang resmi batal atau game over dari Pilkada 2024 dimanapun tahun ini gitu ya. Dan alasan MK itu membuat aturan atau putusan ini karena ini sudah berlangsung sejak lama, sejak 2017 Pilkada, kemudian 2018, 2020, itu semua hitungan dan aturannya itu sama, bahwa yang namanya usia cagup cawagup itu dihitung ketika mereka mendaftarkan. Karena itu namanya aturan cagup gitu, bukan aturan gubernur terpilih. Ya MA kayaknya kemarin masuk angin gitu kan. Tapi yang menarik dari putusan MK ini gitu ya, bukan soal putusan itu sendiri, tapi bagaimana drama-drama sebelumnya yang begitu meyakinkan, yang begitu menyempurnakan soal cerita imajinasi kedikdayaan seorang Jokowi gitu. Karena Nasdem kemarin gitu ya, sebelum putusan hari ini, itu Nasdem resmi mengusung kandidat Lutfi Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Meyakinkan sekali gitu ya. Orang-orang, wah, maju beneran ini Lutfi sama Kaisang gitu kan. Kemarin gitu. Terus kemudian setelah itu Kim Plus lewat jalur Dasko gitu ya. Dasko bilang, ya Kim Plus akan mendukung Lutfi dan Kaisang. Wah, udah kayak di Jakarta. Nggak ada lawan gitu. Dan bansos-bansos juga sudah terlanjur cair gitu kan. Semua persiapan baliho dan sebagainya juga sudah terlanjur dicetak dan disebarkan. Tiba-tiba hari ini muncul putusan MK yang membuyarkan semua rencana atau drama-drama itu gitu. Karena ini mungkin bagi kita agak mengagetkan gitu ya. Tiba-tiba muncul putusan MK yang membatalkan soal penggugatan batas usia cagup cawagup. Bagi kita itu kaget gitu. Wah, kaget gitu kan. Kaget. Tapi bagi para elit, bagi Partai Nasdem, bagi Surya Paloh, bagi Kim Plus, ini kemarin mereka udah tahu kok. Mereka sudah tahu kemarin putusannya akan seperti ini. Tapi kenapa kemudian Nasdem mengusung Kaisang dan Lutfi? Padahal mereka udah tahu ini nggak bisa maju. Tapi kemudian ada surat resmi rekomendasi kepada cagup cawagup Lutfi dan Kaisang. Kim Plus kemudian dengan dengan sangat serius mengatakan, ya kita akan mendukung ya. itu kan anjing banget gitu. Orang ngeprank tapi serius banget gitu, formal. Jadi ini kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa? Atau jangan-jangan 5 bandar judi online ini memang orang kuat di Indonesia? Orang kuat apa? Orang kuat jadi bandar judi online. Kalau orang kuat tuh jadi atau 5 bandar judi online ini menyumbang banyak pada pengambil keputusan di Republik ini? Itu berbahayanya. Kalau sampai bandar judi ikut ngatur-ngatur Republik ini, butuh hancur kita, negara kita. Begitu. Udah sampai ke situ? Saya nggak tahu, tapi saya akan
hadapi secara politik. Itu kan Nggak bandar boleh judi mereka online ikut pasti ngatur. duitnya banyak banget dong, Apa? Pak Menteri. Nilai transaksinya aja hampir 300 triliun. Masa Ini. nggak ada uangnya yang berputar kemudian ke Ya. kekuasaan? Kita percaya Hmm. kalau mereka bisa ngatur semuanya, Republik ini berbahaya. Atau mereka punya backingan di Republik ini? Ya bisa dicek, nanti kan udah ketahuan semuanya. Udahlah, ini nggak bisa sembunyi. Oke. Tinggal soal waktu aja. Hmm. Mbak Nana aja udah nanyanya begitu dengan penuh optimisme, iya kan? Hmm. Apalagi saya orang yang optimis. Udah ditunggu waktu. Ya. Kalau enggak, kalau sampai masyarakat resah, masyarakat marah, nanti mereka tanggung jawab sendiri. Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani itu menyebut inisial T. No comment. Oke, kenapa? Kok udah langsung no comment? Ya ngapain? Oke, berarti itu benar apa salah? Tanya dia. Nggak, inisial T itu masuk ke Nggak. dalam 5 nama yang Pak Menteri tahu Udahlah, nggak? itu mau nunggang. Kalau mau tanya aja lah, tanya dia. Mau kan udah nunggang apa? Ya mau apa isu judi online? Kau usah pakai inisial di sini, ya lapor aja langsung. Jadi kan udah dipanggil ke Baris Ya Krim. mana coba? Akhirnya dicabut. Besok dipanggil lagi katanya. Biar aja. Tanggal 1. Mr. T, coba. Jadi janganlah membuat kisruh mencari panggung di dalam pemberantasan judi online ini. Judi online ini bukan untuk cari panggung, kita menyelamatkan rakyat kok. Jadi Anda menilai bahwa Pak Benny Ramdhani sedang mencari panggung di dalam Itu kasus menurut ini. hemat teman-teman. Kalau dia mau itu, dia langsung datang ke Kamboja. Itu selamatin tuh 70.000 Pekerja migran. pekerja migran kita. Oke. Bukan orasi, selamatin 70.000. Itu kan Pak Benny Ramdhani bilang sebetulnya beliau sudah menyampaikan itu di ratas kabinet tahun 2023. Itu udah jadi menteri belum ya? Tanggal tahu bulan apa? Bulan Juni 2023. Belum. Belum jadi menteri, jadi belum tahu pada saat Pak Benny menyampaikan itu di ratas. Tapi Enggak, itu tanya Baris Krim aja, kan udah dikasih keterangan sama Baris. belum nyebut namanya, Iya, kata. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Opol 2045, yang membahas perpolitikan, pendidikan, dan juga budaya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya teman-teman, kita sudah menyaksikan video sebelumnya. Tentunya kita sudah mendengar penjelasan dan penyampaian yang cukup menarik dari video sebelumnya. Oleh sebab itu, izinkan saya seperti biasa membaca pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya, agar kita bisa saling memahami dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Saya awali pendapat yang pertama. Semua ada waktunya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun gak ada yang bisa menolak. Kurangnya dedikasi dan minim pendidikan. Kalau kena tipu gak aneh. Prabowo dinilai berhasil kalau bisa menjarakan Jokowi karena ijazah palsu dan segala macam korupsinya. Pak Prabowo urus negeri dan rakyat sendiri, dan ijazah palsu Jokowi tak kelar hingga saat ini. Semoga semua benar, tak sekedar drama politik untuk ngibulin rakyat. Tenang dan santai saja Pak. Penting bagi bansos, amplop sedekah, dari mana asalnya, tanya rumput kering. Yang dihadapi Pak Prabowo bukan masalah kecil, karena di Indonesia sudah banyak disusupi berbagai macam penjahat dan pengkhianat di berbagai macam, mulai hukum, APBN, di pajak, di masyarakat Indonesia yang mudah diadu domba. Ya, namanya politik, ya begitulah. Jika sudah tidak berkuasa akan dijauhi. Apalagi partai saat ini hanya mencari jabatan dan kekuasaan semata, dan mungkin Kim juga akan meninggalkan pejabat saat ini akibat gagal atas oma pemerintahan dan hanya bisa marah-marah, mengaku dianiaya dan diteriak-teriak. Sempat Jokowi pesan ke Gubernur Jateng, nanti kalau Ahmad Lutfi jadi gubernur, dia diangkat jadi menteri, terus Gubernur Jateng diganti Kaisang. Memang negara punya keluarga Jokowi, semua mau dikangkagi. Gak perlu Pak Jokowi mikir ditipu atau nganga. Udah waktunya Oyo
bapak kita jalan lagi, misi baru tidak apa-apa, bisa saja. Masuk dalam karung dari ujung sampai akar. Habis masalah penyusup jangan sempat lolos. Sayang rakyat sudah lapar, hari-hari bahas dia. Maju bapak jangan sampai diguling. Politik saling gebuk, saling tendang, akhirnya dicocokrin semuanya yang rejim karena Kim Si Korea kuasai BTS dracornya. Permainan luar biasa yang meriang Jokowi, Prabowo, duit akhirnya kembar, rangkap yang tak jelas dinastinya. Mas MA lagi keracunan ketiaknya Jokowi. Iya teman-teman, begitulah beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya. Gimana? Adakah teman-teman pendapat lain? Apabila ada pendapat lain bisa menyampaikan melalui kolom komentar video ini. Salam inspirasi buat kita semua.